Oke, hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah berkomentar di video-video saya, baik itu di YouTube, di Facebook ya, kemudian di Twitter. Ada yang nanya, Mas, pakai koneksi apa sih? Kok waktu di video itu kencang bener downloadnya ya, waktu ngetesnya. Nah, mereka nanyanya seperti itu. Udah ada beberapa orang yang nanya kayak gitu, jadi sekalian aja lah saya ini ingin mereview koneksi yang saya gunain itu menggunakan apa dan speednya berapa. Jadi langsung aja kita tes ya. Pertama-tama ya kita tes ping aja dulu ya, tes ping. Nah, saya ngetesnya itu ya langsung aja lah, ngetes ping ke server-server yang ada ya, contohnya facebook.id ya, pingnya itu dapat 26, 24 ya, itu kalau lagi stabil ya. Kalau nggak stabil itu biasanya 80-an ms ininya ya, ke server Indonesia. Dan kalau ke server luar negeri, contohnya Singapura, di server saya aja ya. Nah, ini server Singapura ya masih lumayan bagus karena dekat ya letaknya dengan Indonesia. Kalau ke server luar, contohnya Yahoo, nah Yahoo ya 200-an itu normal lah, ke server USA kalau nggak salah ya, server Yahoo. Kemudian ya untuk ping main game ya cukup lumayan oke ya. Kalau game-game Indonesia kayak PB, kemudian apa Dota ya oke, karena itu servernya server Indonesia, jadi pingnya lumayan, bukan lumayan, ini bagus ya, 24 ms. Terkadang juga tembus di 16 ms itu kalau lagi bagus-bagusnya. Kemudian untuk speed, oh ya sebelumnya ini saya menggunakan ISP IndiHome ya, IndiHome dengan kecepatan 100 Mbps. Nah, ini bukan koneksi milik saya sih, ini milik kantor ya, milik kantor. Dan ini saya sering bikin video juga di kantor saat waktu kerja luang ya. Jadi nggak ada kerjaan ya saya bikin video, atau lagi ada kerjaan nyeting apa juga saya sambil dokumentasikan. Jadi ini bukan bermaksud sombong, koneksinya kencang, itu enggak ya. Ini koneksi pun bukan koneksi punya saya kok. Ini koneksi milik kantor ya, kebetulan saya memegang di kantor itu untuk manajemen jaringannya ya, jaringan, server dan sebagainya. Jadi ini juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman, jadi nggak ada bermaksud ingin menyombongkan koneksinya kencang, koneksinya bagus. Ya nggak ada seperti itu ya. Ini hanya sekedar review, dan saya pun nggak dikasih nggak dikasih sponsor oleh Telkom untuk promosi ya. Jadi ini murni review dan ingin menjawab pertanyaan teman-teman aja. Nah, untuk speednya gimana? Speednya ya sesuai paket lah ya, kita beli paket 100 MB gitu ya, jadi speednya itu ya hampir tembus 100 MB ya, nggak mungkin nyampe 100 MB pas, atau bisa lebih. Nah, ini speed test ke Batam ya, jadi ini udah penggunaan udah minim sekali ya. Ini penggunaan di Mikrotik, saya monitoring tadi hanya beberapa orang yang pakai, jadi bandwidthnya masih kelihatan hampir penuh ya, hanya terpakai 6 MB, dan punya udah lumayan oke. Ini tesnya ke server Batam, nanti saya tes juga kalau udah selesai ke server-server luar negeri. Saya tes ceng server ke Singapura ya, ke Singapura yang menurut saya bagus itu ya, langsung aja lah tes Singapura, yang penting letaknya di Singapura ya. Biasa speed test ini tidak akurat ya. Mengapa nggak akurat? Karena server yang kita tes itu bisa aja lagi trouble gitu, lagi banyak yang ngetes di server itu, jadi speednya itu nggak murni ya. Itu pengalaman saya. Nah, seperti ini Telin ya, biarpun dia di Singapura dapatnya hanya 89 karena itu beda server ya, beda ISP servernya yang kita tes. Nanti saya tunjukin di Singapura juga tapi speednya berbeda. Ini kan 89 ya,
Oke, saya cari Singapura. Nah, ini aja. Ini kan sama-sama Singapura, tapi beda server testnya gitu. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Ya, kita lihat. Nah, ini sepertinya lebih baik ya. Ya, lebih baik karena ya itu tadi, banyak faktor untuk masalah test speed ini, banyak faktor ya. Mulai dari faktor internet kita dan ya faktor penggunaan internet yang sekarang lagi dipakai ya di jaringan kita, kemudian ya faktor server yang kita untuk tes. Nah, kemudian tes download. Oke, kita tes download apa ya? Tes download dari server saya aja ya. Kebetulan saya juga manajemen sebuah server game Ragnarok ya. Jadi ini saya tes juga. Oke. Nah, ini speed test di IDM ya. Ya 11 MB di IDM, megabyte per second ya. Jadi sesuai 100 MB dia speednya. Oke, kemudian ke YouTube. Oke, kita buka YouTube 4K video ya. Kita coba download video 4K. Speednya berapa? Yuk, kita download yang 4K. Ini tutup ya. Nah, speednya ya juga mirip-mirip. Oh ya, tadi server yang saya tes download tadi itu yang saya bilang server game saya itu server Singapura ya. Jadi ke Singapura itu cukup bagus. ISP IndiHome dari Telkom ini ya, cukup oke. Dan kalau tes download dari Jepang ya mungkin saya belum tahu ya untuk download tes Jepang, apakah ada server Jepang di sini ya. Jepang mana ya, location Jepang. Nggak bisa sepertinya pakai speed test yang model lama, nggak bisa ya, harus ada flashnya. Saya coba lagi. Nah, ini ya, ini server Jepang ya, Tokyo. Oke, kita tes ke Tokyo. Ya, pinnya 91, downloadnya 50 MB. Oh, 60. Terus naik ya, naik 80 dia. Jadi ke server Jepang juga cukup lumayan ya, nggak jauh beda dengan paket yang kita beli. Mengenai harga, paket ini di bawah 2 juta ya. Paket IndiHome ya, teman-teman bisa searching lah atau datang ke Grapari Telkom langsung untuk menanyakan mengenai harga ya. Jadi saya nggak terlalu bicarain mengenai harga, teman-teman cari tahu aja di Google ya, karena harga internet IndiHome ini tiap daerah beda-beda. Nggak tahu kenapa beda-beda ya, itu sepengetahuan saya ya, jadi nggak ada pastinya. Saya pernah pasang di kota, di daerah lain gitu ya, harganya beda, di daerah juga pemasangannya beda. Lebih mahal ya ada, lebih murah juga ada. Jadi pastiin aja ke Grapari Telkom terdekat tempat kalian berada ya. Oke, itu aja ya review singkat mengenai internet yang saya pakai. Sekali lagi, saya buat video ini bukan untuk bermaksud sombong, menyombongkan diri internet yang saya pakai itu kencang atau enggak. Lagi pula internet ini juga bukan milik saya ya, bukan milik saya pribadi. Saya di sini hanya mereview dan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah nanyain pakai koneksi apa, seperti apa, dan ya seperti ini hasilnya. Oke, sampai jumpa di video-video saya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman yang lain, dan yang belum subscribe ya, klik tombol subscribe. Biasa di YouTube saya itu ada tombol subscribe, di sini tombol subscribe. Nah,
kemudian klik tombol lonceng biar kalau ada video baru teman-teman dapat notifikasi dari YouTube. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.